Anggaplah ini sebuah pohon, dengan setiap daun itu ada namanya. Ada daun yang denial, ada daun yang anger, daun bargaining, depression, and acceptance. Lalu anggaplah ada suatu angin yang sangat kencang dan daun itu tuh rontok semuanya. Maka kita berjalan di atas tanah dengan banyak daun-daun tersebut. Bisa jadi hari ini kita nginjak daun yang denial. Kayaknya salah deh nih, nggak mungkin nih, pasti ada yang salah nih. Langkah lagi, tahu-tahu kita jadi marah. Terus tahu-tahu besoknya kita langsung accept. Ya udahlah, mau gimana lagi. Tapi besoknya denial lagi. Bentar, tapi kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nah, jadi itu yang lebih masuk akal. Bukan suatu proses yang linear, tetapi wajah berduka itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Makanya ada yang mungkin dengan nangis, ada yang mungkin dengan bekerja keras, ada yang mungkin dengan traveling, ada yang dengan langsung mencari lagi penggantinya. Sayangnya ya, kita sering berada di dalam situasi di mana keluarga itu terbiasa untuk udah nggak boleh ngomongin tentang kematian. Duka itu sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Nggak boleh nangis terlalu lama. Jangan mengeluh, jangan mempertanyakan Tuhan. Kenapa ini, kenapa Tuhan jahat. Itu akhirnya membuat orang-orang jadi meredam itu, tetapi nggak menyembuhkan. Padahal yang dia perlukan adalah memproses duka tersebut. Dan dia memproses tentang kenapa ini terjadi. Selama ini memang nggak salah kalau seseorang menghindari suatu rasa sakit. Cuma selama kita menghindari itu, kita nggak akan menyelesaikannya. Jadi kalau mau untuk mulai memproses, sit with the feelings. Duduk dengan perasaan tersebut dan kita kenali, kita coba untuk, oke, aku lagi merasakan ini. Nggak perlu buru-buru diredakan, nggak perlu untuk, oke, ini harus segera mereda, nggak usah. Nah, Halo semuanya, welcome back to In Our Twenties, Navigating Life in Our Twenties, One Step at a Time. Boleh tepuk tangannya? Oke, setelah lama nggak syuting podcast In Our Twenties, mungkin FYI teman-teman, ini syuting podcast In Our Twenties pertama di tahun 2025. Mungkin teman-teman udah banyak yang nanyain kapan podcastnya keluar lagi. Seperti yang teman-teman tahu, In Our Twenties akhir 2024 sampai awal 2025 lagi banyak banget agenda. Mungkin teman-teman banyak yang datang ke event kita, banyak juga yang nonton rekaman-rekaman event kita, banyak juga yang lagi beli atau lagi ngerjain buku jurnalnya In Our Twenties. Intinya lagi banyak banget agenda, tapi akhirnya sekarang kita menemukan waktu lagi untuk syuting lagi podcast In Our Twenties supaya teman-teman bisa balik lagi belajar di podcast kita di In Our Twenties. Nah, biasanya mungkin teman-teman ngelihat aku berdua sama Rafis, tapi hari ini aku sendiri dulu, tapi nggak apa-apa karena nggak akan mengurangi excitementnya aku untuk ngobrol hari ini. Nah, untuk hari ini sebenarnya ada, menurut aku, bahasan yang sangat menarik. Ada dua bahasan besar sebenarnya hari ini, yaitu bahasan yang pertama mungkin teman-teman banyak yang merasakan tapi belum terlalu banyak dibicarakan, dan yang kedua menurut aku bahasan yang benar-benar teman-teman di umur 20-an ngomongin banget setiap harinya gitu. Nah, hari ini aku ditemenin sama satu guest, satu tamu yang spesial banget. Mungkin kalau teman-teman yang suka ke Gramedia, suka ke toko buku, mungkin udah suka lihat bukunya gitu. Nah, aku sendiri juga baru akhir-akhir ini mau baca bukunya dan ternyata aku ngerasa bukunya ini benar-benar cocok banget untuk kita, teman-teman di umur 20-an gitu. Langsung saja kita sambut untuk guest hari ini Dr. Andreas. Hai dokter. hai Jihan, dan halo juga buat semua teman-teman usia 20-an. Halo dokter, gimana kabarnya? Baik-baik, luar biasa, sehat. Senang sekali ya, tadi aku mendengarkan bahwa sudah lama episodenya mungkin tertunda, baru hari ini kebanggaan banget untuk bisa hadir dan mengisi berbagi dengan teman-teman usia 20-an sekarang ya. Thank you banget Dokter Andreas. Sama-sama. Oke, ini kan hari ini nih Dokter Andreas, kalau kita bisa lihat di belakang kita kan udah ada buku yang terpampang nih ya. Nah, mungkin sebelumnya boleh cerita dulu nggak Dokter Andreas? Mungkin kita akan memperkenalkannya sebagai penulis, tapi sebenarnya Dokter Andreas ini sehari-hari apa aja sih dokter kesibukannya? Saya seorang psikiater dan juga yang kebetulan menulis juga. Gitu. Jadi sehari-hari memang saya menangani masalah-masalah terkait dengan pikiran, perasaan, perilaku. Kalau kita ngomong psikiater, biasanya kan orang mikirnya, kalau psikiater berarti gila gitu kan. Benar juga, tapi itu ekstrim ujung banget. Aku lebih banyak menangani kondisi yang sehari-hari yang dialami oleh teman-teman yang milenial atau yang seumuran denganku juga. Jadi aku banyak menangani kasus-kasus terkait remaja dan dewasa muda, depresi, cemas, sulit tidur, patah hati, bingung kerja, kuliah lagi atau enggak, dan lain-lainnya.
Karena itu justru sangat dekat dengan kita dan banyak orang-orang yang mungkin butuh untuk bercerita tetapi nggak tahu mau cerita kemana. Gitu. Dan aku ternyata kebetulan banyak kesempatan untuk ngobrol dengan teman-teman usia 20-an juga sehingga ya sedikit banyak moga-moga bisa share ya ke teman-teman usia 20-an tentang apa topik yang lagi in saat ini nih. Benar. Kalau sebagai kan berarti sehari-harinya Dokter Andreas sebagai psikiater gitu ya. Boleh di-share sedikit nggak sih dokter kayak salah satu case yang paling sering muncul atau occurring tuh in general apa sih biasanya? Wah menarik ya, kalau untuk usia 20-an 30-an pasti nggak jauh-jauh dari relationship, pertemanan sama percintaan itu deh, relationship, pertemanan sama kerja. Nah, tiga itu. Karena memang ini isu yang lagi relevan banget. Kalau yang untuk relationship ya biasanya tentang kapan melanjutkan pernikahan atau enggak, cocok atau enggak, ya pasangannya toksik dengan sekarang kan banyak label-label ya NPD gitu, ghosting dan lain-lainnya. Dari dulu sebenarnya isu ini sudah ada, tetapi sekarang orang jadi lebih open untuk membicarakan itu. Nah, kalau mengenai persahabatan, biasanya tuh ketika mereka mulai ngerasa, kok sejak ini selesai kuliah, jadi terpisah ya circle-nya, jadi mulai ngerasa ditinggalkan, atau mungkin membandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Kalau dulu kan waktu kuliah kayaknya semuanya jalannya sama ya. Paling yang satu ada lebih berprestasi, pergi kemana-mana, tapi begitu masuk dunia kerja kan, tiba-tiba, wah langsung tuh dunia nyata. Langsung timpang banget antara satu orang dengan orang lainnya. Ini juga ternyata membuat kecemasan juga, bikin overthinking, insecurity juga. Ketiga tentang pekerjaan tadi itu adalah kebanyakan mereka kan mulai masuk dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Nah, yang beruntung mungkin merasa bahwa aku menemukan passionku. Tapi nggak banyak juga yang, dok kayaknya gue salah deh kuliah gitu. Kayaknya salah ngambil jurusan nih gitu. Oke. Berarti sebenarnya valid ya bisa dibilang kalau emang di umur 20-an dari case-case-nya itu salah satu yang sering occurring adalah sebenarnya kan platform kenapa In Our 20s ini dibikin adalah satu problem kita lihat di umur 20-an tuh bingung, dan yang kedua adalah karena bingung itu jadi banyak output yang tadi sempat di-mention overthinking, anxiety, itu berarti sering muncul juga ya case kayak gitu? Sering muncul banget, dan aku menemukan bahwa kita yang usia 20-an itu, teman-teman usia 20-an tuh sangat lapar dengan informasi. Problemnya adalah karena sangat lapar jadinya informasi apapun tuh dimakan. Belum tentu akurat. Ya, jadi apapun yang misalnya ada yang sebutkan bahwa hati-hati ketika kamu melihat teman kamu nggak bisa punya teman jangka panjang, itu artinya dia toksik. Nah, jadi terlalu cepat untuk ngejudge kayak gitu, padahal kan belum tentu. Sama juga ketika pekerjaan misalnya dikatakan, kalau kamu di pekerjaan itu passionate, maka kamu nggak akan lelah mengerjakannya. Padahal kan nggak juga, nggak seperti itu. Oke. Menarik. Jadi sebenarnya case-nya banyak, macam-macam, tapi kalau tadi gitu ya kita tarik satu benang merahnya adalah kebingungan dan akhirnya tadi beberapa outputnya tuh seperti itu gitu. Betul. Nah, kita tuh sebenarnya ini episode akan masuk ke episode ke-11. Jadi sebenarnya di 10 episode sebelumnya itu kita udah banyak mengupas, menguliti tentang kebingungan, tapi kayaknya yang hari ini bakal kita obrolin menurut aku bahasan yang sama sekali belum kita bahas nih di podcast-podcast In Our 20s, which berangkatnya adalah dari buku yang aku lagi pegang, buku yang mega bestseller, yaitu Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Nah, ini sebenarnya beberapa hari ini aku lagi baca banget nih dok. Terus mungkin aku cerita sedikit juga ya. Menurutku bahasan hari ini akan menarik banget karena personally aku sendiri juga salah satu di umur 20-an, jadi aku tuh pertengahan 20, aku 24, jadi umurnya lagi goyang-goyangnya gitu ya. Dan salah satu yang sebenarnya aku bingung dalam menghadapinya tapi nggak banyak dibahas itu adalah tentang menghadapi duka. Tapi mungkin duka tuh kan ada, kadang orang mikirnya adalah duka itu harus kehilangan orang, meninggal gitu. Tapi sebenarnya kalau yang aku hadapi dan orang-orang sekitar hadapi itu adalah banyak juga kedukaan-kedukaan yang tidak selalu orang meninggal gitu. Kita kehilangan teman, kita kehilangan pasangan gitu. Nah tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih dok, kenapa sih akhirnya di buku yang pertama ini, di buku yang Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring ini ngebahasnya tentang duka? Why specifically tentang duka? Biasanya kalau menulis itu terkait keresahan pribadi. Nah, ini kebetulan keresahan saya ya. Saya kehilangan ayah waktu saya usia 30 tahun dan kehilangan anak saya di tahun 2021. Jadi itu sekitar 4 tahun lalu. Sekarang itu berarti waktu saya usia 34 kira-kira ya. 33 atau 34. Dan ternyata duka itu kan teorinya banyak. Waktu saya juga pendidikan belajar ada duka 5 stages of grief dan lain-lainnya, bahwa ya duka pasti berlalu, kita badai pasti lewat. Ternyata pasti jalani nggak segampang itu. Gitu. Ternyata ancur-ancuran juga. Dan
Dari situ ketika saya menemukan ada keresahan antara pengalaman pribadi dibandingkan dengan teori yang ada, kok nggak selalu sejalan, akhirnya saya mencoba untuk mengolah dengan cara saya sendiri. Dan tentu saja ya bukan dengan kemampuan sendiri doang, saya juga diskusi dengan guru-guru, dengan teman-teman, dan ternyata saya banyak mendapatkan insight atau ilmu-ilmu justru dari pasien atau klien yang saya temui tiap hari. Yep. Dari pengalaman itu cerita dengan mereka, saya jadi menemukan kok ada cerita-cerita yang berulang. Nah, akhirnya daripada saya mengulang-ulang cerita yang sama kepada klien yang ketemu, saya pikir gimana kalau saya mencoba untuk menuliskannya supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi. Tadinya ini project iseng gitu, kayak yaudahlah siapa tahu bisa ngebantu teman-teman yang mengalami kedukaan. Apalagi kan settingnya ini ditulisnya waktu masa-masa COVID, sebenarnya setelah COVID ya. Walaupun ayah dan anak saya tidak meninggal karena terkait dengan COVID, tetapi pada masa itu kan banyak sekali mengalami kehilangan. Dan ternyata banyak yang merasa relate. Dan saya pun betul sekali tadi seperti yang Jihan katakan, saya menemukan bahwa duka itu nggak selalu berhubungan dengan kepergian seseorang dalam hal nyawa atau meninggal dunia. Yep. Kehilangan, intinya itu ya. Nah, kehilangan yang berat seperti kehilangan teman yang pergi tempat yang jauh ke luar negeri misalnya, kita tetap bisa untuk berkomunikasi video call kan gampang. Tapi tetap aja loh kehilangan sosok dia itu menyakitkan sekali. Atau pasangan ya, kehilangan pasangan itu rasanya banyak yang mengatakan waduh rasanya sangat-sangat sakit seolah-olah kayak sama seperti ditinggalkan kematian. Begitu. Jadi memang duka itu luas sekali. Oke. Kan kalau aku baca dari bukunya nih dok, sebenarnya kan kadang kan orang tuh juga balik lagi ya, ketika duka mungkin salah satu emosi yang erat kaitannya itu kan sedih, dan jadinya tuh kadang ketika orang sedih dan berduka orang tuh bingung untuk mendefinisikan sebenarnya ini tuh yang dirasakan apa dan sebenarnya duka itu apa. Dan yang aku bacakan di bukunya sendiri Dr. Andreas berusaha untuk mendefinisikan beberapa kali tentang duka. Tapi sebenarnya mungkin kalau saat ini gitu ya aku tanya lagi, sebenarnya menurut Dr. Andreas sendiri gitu, duka itu, definisi duka itu apa sih? Oke, duka itu belum pernah ada benar definisi yang sangat kaku banget ya. Kalau kita cari di KBBI misalnya akan ditemukan bahwa kesedihan mendalam biasanya berhubungan dengan kematian gitu. Saya meminjam penjelasan duka itu dari teman saya Dr. Jimmy. Ya, beliau pernah membaca dan dibagikan ke saya dan sampai sekarang saya masih pegang. Duka adalah cinta yang kehilangan objeknya. Jadi kita pernah mencintai sesuatu sangat mendalam, sangat besar, tiba-tiba objeknya ini hilang. Lalu kita masih ngotot untuk mencari objek tersebut, sehingga itulah proses duka. Nah, kalau di buku saya menuliskan duka itu adalah sebuah periode waktu di mana kita memproses dan menyadari sesuatu itu bakal berubah. Dalam hal ini dari ada menjadi nggak ada. Oke, kalau kita gabungkan berarti duka adalah perubahan. Perubahan dari ada menjadi nggak ada. Dan yang jadi sulit adalah kita seringkali berpikir, aku pengen situasi seperti dulu lagi. Sebelum orang ini pergi, sebelum orang ini meninggal. Dan itu tidak bisa. Karena tadi unsurnya aja udah tentang perubahan dan kehilangan sesuatu. Makanya pada orang-orang yang lagi berproses untuk menjalani duka, saya bilang ke mereka bahwa ini adalah prosesmu sendiri, tapi jangan dibayangkan bahwa di masa depan kita bakal lupa atau kita bakal menerima dalam bentuk yang udah aku nggak kepikiran lagi sama sekali. Nggak mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya bahkan proses berduka itu kadang kan gini, salah satu ketika orang proses berduka adalah mereka mikir akan ada finish line-nya di mana mereka selesai dan mereka udah melepas rasa duka itu. Tapi tadi yang aku dengar dari Dr. Andreas dan aku baca dari bukunya, sebenarnya nggak akan ada pernah kata selesai dari berduka itu sendiri ya? Menurutku demikian. Ya. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya aku mengatakan bahwa aku sedih karena anakku meninggal, berarti sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan aku masih boleh untuk sedih karena anakku masih meninggal. Kecuali kalau tiba-tiba anakku hidup lagi, ya aku nggak boleh sedih lagi. Tapi kan kenyataannya orang yang sudah pergi, dia pergi selamanya kalau terkait dengan duka yang meninggal ya. Dan berarti kita boleh dong untuk sedih terus-terusan. Tapi yang kita harapkan dari waktu ke waktu, sedih ini berevolusi. Kalau sebelumnya ketika saya sedih bisa menangis sampai berjam-jam dan nggak bisa bekerja, ya nanti diharapkan waktunya lebih pendek. Mungkin hanya di bulan tertentu, di tanggal tertentu, atau ketika mendengarkan lagu tertentu. Dan kita bisa mengkonten supaya tadi yang nangisnya berjam-jam ini mungkin bisa jadi hanya berlangsung beberapa menit, kita mengalami duka tersebut, kita sedih, kita menangis, lalu setelah itu hapus air mata dan kita kembali moving on dengan kehidupan kita. Oke.
Oke. Ini semakin dalam ngomongin tentang duka. Mungkin ini salah satu common question atau banyak pertanyaan yang ditanyakan orang atau dibingungkan orang. Cuman karena aku beberapa bulan lalu, balik lagi ya, mungkin masuk ke salah satu fase berduka juga. Walaupun aku tahu teorinya, tapi aku tetap berusaha terus-terusan mencari kayak fase-fase berduka tuh apa aja gitu. Jadi boleh di-share nggak sih dok, sebenarnya mungkin nggak based on teori banget, tapi based on mungkin dokter Andreas ketika mengalami dan ngebantu klien-klien juga gitu, kayak biasanya tuh fase-fase berduka tuh apa aja sih? Kalau kita ngomongin tentang fase berduka yang paling populer mungkin kan tentang Elizabeth Kubler-Ross yang tentang 5 stages of grief. Nah, ini aku di setiap kesempatan aku akan berusaha untuk meluruskan ya bahwa itu tidak selinear yang kita bayangkan. Bahkan penulisnya sendiri, penciptanya sendiri, Elizabeth Kubler-Ross mengatakan bahwa dia agak menyesal membuat teori tersebut. Awalnya teori itu sebenarnya adalah tahap ketika kita menerima kabar buruk. Oke, jadi ketika kita menerima kabar misalnya seseorang yang dikatakan kau memiliki penyakit yang berat, cancer misalnya atau stroke, mereka akan melalui tahap-tahapan tadi. Ada dari anger, dari shock atau denial, habis itu anger, bargaining, depression, lalu acceptance. Nah, tapi ketika kita membawa ini ke konsep duka, jadi orang mengira bahwa ini tahapannya linear. Tadi kan, saya sekarang lagi fase marah, berarti setelah ini saya akan depres. Setelah itu saya bakal jadi mungkin bargaining, saya akan nanti mungkin menjadi acceptance atau mungkin balik lagi. Jadi seolah-olah mereka berpikir ini maju mundur. Padahal yang lebih mungkin adalah gini, anggaplah ini sebuah pohon, dengan setiap daun itu ada namanya. Ada daun yang denial, ada daun yang anger, daun bargaining, depression, and acceptance. Lalu anggaplah ada suatu angin yang sangat kencang dan daun itu tuh rontok semuanya. Maka kita berjalan di atas tanah dengan banyak daun-daun tersebut. Bisa jadi hari ini kita nginjak daun yang denial. Kayaknya salah deh nih, nggak mungkin nih, pasti ada yang salah nih. Langkah lagi, tahu-tahu kita jadi marah. Terus tahu-tahu besoknya kita langsung accept. Ya udahlah, mau gimana lagi. Tapi besoknya denial lagi. Bentar, tapi kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nah, jadi itu yang lebih masuk akal. Bukan suatu proses yang linear, tetapi wajah berduka itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Makanya ada yang mungkin dengan nangis, ada yang mungkin dengan bekerja keras, ada yang mungkin dengan traveling, ada yang dengan langsung mencari lagi penggantinya. Itu semua adalah wajah berduka yang akan, kalau kita bilang tuh tailored untuk masing-masing orang ya. Tiap orang memiliki caranya sendiri dan nggak ada cara yang benar ataupun salah untuk menjalani itu. Oke. Itu tadi aku menarik mau ngegali sedikit tentang wajah berduka orang-orang tuh beda-beda gitu. Which itu bener sih, karena kadang bisa jadi aku ketemu sama orang yang sama-sama berduka tapi cara menghadapinya beda-beda gitu ya. Tapi boleh cerita sedikit nggak sih dok, atau mungkin di-share sedikit gitu, kenapa wajah berduka orang tuh beda-beda sih? Apa kira-kira yang biasanya tuh melatar belakangi cara orang tuh menghadapi berdukanya tuh beda-beda? Oke, wah ini menarik sekali ya. Kalau kita ngomongin tentang ini kan gimana kita menghadapi sesuatu, berarti kita kan menyebutkan coping mechanism. Dalam istilah jiwa ya, psikologi atau psikiatri, coping mechanism adalah bagaimana kita berhadapan dengan suatu stresor. Sebagai contoh, ada orang yang ketika dia mobilnya kecelakaan, dia bisa bercanda tentang itu. Ada orang yang ketika dia kecelakaan langsung overthinking banget, langsung aduh ini pasti salahku dan lain-lainnya. Nah, yang membentuk seseorang ini jadi akan bercanda atau overthinking itu adalah pengalaman di masa lalunya. Gimana dia dibesarkan, gimana dia berrelasi dengan orang-orang, apa buku yang dia baca, apa film yang dia tonton. Dan ini pun membuat dua anak dalam satu rumah dibesarkan orang tua yang sama, bisa jadi coping mekanismenya berbeda. Nah, itu juga menyebabkan akhirnya wajah berduka setiap orang pun berbeda. Sayangnya ya, kita sering berada di dalam situasi di mana keluarga itu terbiasa untuk udah nggak boleh ngomongin tentang kematian. Duka itu sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Nggak boleh nangis terlalu lama. Jangan mengeluh, jangan mempertanyakan Tuhan. Kenapa ini, kenapa Tuhan jahat. Itu akhirnya membuat orang-orang jadi meredam itu, tetapi nggak menyembuhkan. Padahal yang dia perlukan adalah memproses duka tersebut. Dan dia memproses tentang kenapa ini terjadi. Dalam beberapa hal, aku seringkali mendengarkan pasien-pasien bertanya tentang, kalau Tuhan itu ada, kenapa sih Tuhan itu jahat? Tapi bukan berarti dia mau untuk murtad. Itu kan suatu pertanyaan yang sangat wajar. Nah, yang kita butuhkan adalah ketika seseorang bercerita, menyampaikan rasa sakitnya, kita jangan buru-buru di-dismiss, jangan buru, udah nggak usah mikir gitu. Justru kita dengarkan. Berikan dia waktu untuk memproses duka tersebut. Dan itulah memang pekerjaan saya akhirnya kalau orang menanyakan, wah lu jadi psikiater yang nanganin kedukaan, ngomong apa? Terus saya bilang, saya nggak ngomong apa-apa. Saya dengerin.
Karena mereka sudah sering mendengarkan dari orang-orang lain tentang kamu harusnya begini cara berdukanya. Sedangkan mereka jadi kehilangan cara berduka mereka sendiri. Ini menarik lagi. Aku mau lanjut ngedik lebih dalam lagi tentang memproses berduka. Karena salah satu kalau kita ngomongin kan kalau yang aku baca juga di bukunya gitu. Kadang kalau misalnya orang baru menghadapi sesuatu, tadi stresor atau misalnya kejadian dan akhirnya bisa dibilang masuk fase berduka. Salah satu yang di awal itu kan sebenarnya kalau ditulis di bukunya di sini adalah banyaknya seringnya emosinya bingung. Gitu. Nah, ketika bingung kan sebenarnya orang akan mencari cara gimana cara memprosesnya. Dan kalau yang aku lihat bahkan mungkin aku sendiri mengalami kadang sering ada di fase kayak kita nggak tahu cara memprosesnya gimana. Nah, mungkin sebagai dokter Andreas, psikiater yang sering mengalami duka gitu. Biasanya gimana sih cara mengajak orang atau misalnya ya mengajak gitu ya untuk orang tuh memproses dukanya gitu. Apa sih yang diproses gitu? Yang paling utama adalah jangan dihindari. Seringkali kan kita pengen menghindari suatu perasaan, dan saya pun mengakui itu juga yang terjadi gitu. Waktu ayah saya meninggal dulu, saya nggak mau membahas tentang itu karena menyakitkan. Saya nggak mau untuk masuk ke kamar ayah saya. Baju-bajunya dibiarkan di situ. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi setelah anak saya meninggal. Butuh waktu sekitar 6 bulan lebih untuk kami akhirnya mulai membereskan baju-bajunya Hiro, baju-baju anak kami. Itu butuh waktu untuk itu. Dan selama ini memang nggak salah kalau seseorang menghindari suatu rasa sakit. Cuma selama kita menghindari itu, kita nggak akan menyelesaikannya. Jadi kalau mau untuk mulai memproses, sit with the feelings. Duduk dengan perasaan tersebut dan kita kenali, kita coba untuk oke, aku lagi merasakan ini. Nggak perlu buru-buru diredakan, nggak perlu untuk oke, ini harus segera mereda, nggak usah. Nah, beberapa orang terbantu dengan menulis, dengan journaling. Beberapa orang kebantu ketika mereka mungkin membaca konten di sosial media, beberapa dengan membaca buku. Makanya juga ada beberapa pembaca yang mengatakan bahwa buku ini, buku cuci piring, membantu mereka untuk memproses duka tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa oh buku ini ajaib. Dan menurut saya enggak. Kamu bisa memproses itu karena di waktu tersebut kamu duduk, sit with your feelings, dan kamu membaca itu. Jadi yang hebat adalah kamu, karena kamu berani duduk dan berhadapan. Kebetulan buku ini cuma media. Dan buku ini bisa digantikan dengan apapun. Bisa jadi seorang teman yang berbicara. Bisa jadi sebuah film. Bisa jadi itu mungkin sebuah jurnal yang dia tuliskan sendiri. Jadi berbagai cara. Kebetulan buku ini salah satunya. Oke. Nah, ini menarik banget karena salah satu, karena balik lagi ya, karena aku berduka dan akhirnya aku juga seeing psikiater gitu. Sebenarnya ketika aku berduka, awalnya pasti aku malu gitu, aku bilang aku ke psikiater karena putus cinta gitu. Cuman salah satu yang aku lakukan adalah kalau aku nggak ngomong itu dan aku nggak share ke teman-teman aku, ya aku terus akan mengulang loop orang-orang malu untuk seeking professional help ketika yang mengalami sesuatu yang tidak baik-baik saja untuk dirinya gitu. Dan salah satu yang aku diajarin juga sama psikiaterku itu adalah yang pertama memang sit with feelings. Tapi kan kadang kan ketika sit with feelings, waktu itu yang aku alami juga adalah oke, sit with feelings, tapi yang susah adalah duduk menghadapi emosinya tapi nggak mau diterima. Makanya waktu itu salah satu yang aku diajarin adalah tentang radical acceptance. Betul. Gitu, gimana caranya mengaccept. Nah, boleh dielaborate nggak sih dok, kayak tadi kita diajarin untuk sit with our feelings, ngadepin feelingsnya, tapi gimana akhirnya kita bisa menerima dengan sehat perasaan, karena kan mungkin kalau menerima perasaan senang tuh enak, tapi perasaan sedih mungkin sampai sekarang aja aku udah berbulan-bulan masih kabur-kaburan. Gimana sebenarnya quote and quote tutorialnya menerima dengan baik perasaan yang sedih atau berduka atau buruk itu. Aku suka tuh konsep radical acceptance, ya, menerima tanpa bertanya kenapa. Itu sebenarnya konsep dalam DBT, Dialectical Behavioral Therapy. Aku melakukan pendekatan dengan cara ACT, itu Acceptance and Commitment Therapy, kita menyebutnya ACT. Dalam ACT itu ada 2 tahap, yaitu accept dan commit. Acceptance ini yang kita akan ajarkan kepada klien, kepada pasien, karena banyak orang yang menyalahartikan penerimaan. Ya kan kita seringnya dengar misalnya di keluarga atau media sosial, udah terima aja, pasrah aja. Betul, memang itu sebagian dari penerimaan, yaitu acceptance of reality. Nah jadi kalau kita tanya mulai dari mana? Mulai dari acceptance of reality. Menerima suatu fakta. Dalam hal misalnya meninggal, berarti kita menerima faktanya di tanggal sekian, di jam sekian, orang ini sudah nggak bersama kita lagi. Mengenai patah hati, ya kita perlu menerima fakta bahwa di hari tersebut, tanggal tersebut, jam tersebut, orang ini mengucapkan sesuatu. Bahkan ini juga bisa terjadi misalnya pasangannya ketahui selingkuh. Wah, sangat tersakiti. Dia perlu menerima fakta
bahwa itu terjadi. Tapi bukan berarti menerima, membiarkan itu terus terjadi. Makanya step pertama adalah accept dulu, acceptance. Kedua, baru komitmen. Kalau komitmen, ini kita akan menanyakan ke diri kita sendiri, apa sih yang menjadi value kita, apa yang penting bagi kita. Ada orang-orang yang mungkin value-nya adalah memaafkan, membiarkan, memberikan kesempatan kedua, sehingga ketika dia diselingkuhin, dia ya sudah, aku menerima itu dan aku memberikan kesempatan lagi. Orang lain yang value-nya adalah tentang kemandirian, tentang dignity, tentang harga diri, bisa jadi ketika diselingkuhin, dia menerima fakta bahwa pasangannya selingkuh, lalu action dia berikutnya adalah dia berpisah. Berpisah pun perlu diawali dengan menerima fakta bahwa itu terjadi. Oke? Nah, itulah kenapa ada orang yang ketika patah hati, mereka perlu menerima fakta bahwa itu terjadi. Lalu komitmennya berbeda-beda. Ada orang yang komitmennya akan mungkin menyalahkan diri sendiri dulu. Ada orang yang naik gunung. Komitmennya adalah experience hal baru. Ada yang mungkin, aku mau balas dendam, aku mau bikin badanku bagus supaya dia menyesal. Ada yang mungkin ya sudahlah umur segini aku mau untuk fokus kerja dulu. Masing-masing itu benar. Karena value-nya tiap orang akan berbeda. Apa yang penting bagi mereka bakal berbeda. Nah, kadang-kadang kita meminta untuk mengecek nih value kamu ini, kamu menyalahkan diri sendiri. Mau nggak kita coba untuk kutak-atik value-nya? Mau nggak kita mempertanyakan value tersebut? Jangan-jangan bukan salah kamu. Begitu. Jadi yang kita set adalah value-nya dulu. Karena banyak sekali ketika orang berduka, ya value-nya juga ikutan ini ya goyah juga. Tiba-tiba bingung apa yang harus dilakukan dalam hidupnya, apa yang harus dipegang dalam hidupnya. Oke. Sedikit follow up question. Kira-kira biasanya tadi kan berarti sebenarnya kadang ketika kita patah hati atau misalnya mungkin case-nya patah hati atau berduka gitu, value-nya bisa kegeser gitu. Nah, dan tadi ada kata-kata coba kita utak-atik value-nya, ibaratnya kalau aku tangkapnya adalah kita lurusin lagi value kamu tuh apa. Nah, biasanya how to explore kayak gimana caranya kita bisa menemukan kembali atau kita bisa stick with that value itu. Oke, thank you. Ini bagus banget nih follow up question-nya. Aku nggak terlalu mungkin bilang ke pasien bahwa aku meluruskan. Karena meluruskan seolah-olah aku tahu apa yang benar dan yang dilakukan salah. Aku ngajak mereka untuk membuat jadi crystal clear tentang seperti apa sih dia mau hidup. Jadi gimana caranya? Kadang aku mengajak mereka untuk visualize. Untuk duduk sebentar, kadang ngajak untuk pejamkan mata. Coba bayangkan, yang sering adalah bayangkan versi diri kamu yang lebih bijaksana dari sekarang. Kadang-kadang aku ajak dia bayangkan 6 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Berarti buat teman-teman yang ini in our 20s ya, mungkin membayangkan versi dirinya sudah usia 30 atau 40-an tahun. Kita ngajak untuk membayangkan kira-kira di umur tersebut ketika kamu sudah lebih bijaksana, lebih pintar, lebih kaya, ya lebih banyak koneksi, lebih damai. Kira-kira membayangkan seperti apa sih orangnya. Nah, setelah kita punya gambaran yang cukup clear tentang itu, crystal clear image, baru kita akan tanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai ke titik tersebut. Karena tadi kalau misalnya orang mengatakan bahwa aku diputusin, aku misalnya diselingkuhin, terus sekarang aku memohon-mohon mengemis cinta. Coba kita bayangkan apakah 10-20 tahun dari sekarang kamu masih membayangkan dirimu masih mengemis cinta ke orang tersebut? Kemungkinan enggak. Benar. Kemudian kita akan membayangkan, aku yang di masa depan sudah bersama keluarga yang membuatku bahagia. Atau bisa jadi, aku ternyata bisa mandiri, aku punya pasangan, tapi aku kemana-mana bisa sendiri. Kalau kita sudah punya value yang clear seperti itu, baru kita tanyakan, sekarang ambillah setiap langkah yang mendekatkan kita menuju value tersebut, bukan yang menjauhi. Oke. Aku jadi sambil sekalian kayak lagi sesi terapi gitu. Ketampar kiri kanan ya. Iya, ketampar kayak. Oh iya benar juga gitu. Oke. Nah, ini mumpung Dok lagi bahasannya adalah patah hati gitu ya. Kenapa mungkin aku bahasnya juga agak patah hati? Karena kan aku kan juga nonton podcastnya Dr. Andreas sebelumnya sama Raditya Dika, dan di situ kan dibahas tentang duka, tentang kehilangan gitu ya, dan case-nya mungkin kehilangan orang yang meninggal gitu. Nah, kalau di In Our 20s tuh Dok, mungkin tetap case ini menurut aku banyak yang merasakan, tapi kita tuh biasanya ada salah satu community event bulanan, dan di situ tuh biasanya kita ngajak sesama umur 20-an aja, itu tuh saling sharing. Dan sebenarnya balik lagi tadi mungkin sempat di-share juga, mostly di umur 20-an gitu ya, salah satu yang paling berat tuh sebenarnya patah hati gitu. Betul. Nah, mungkin ini kayaknya Dr. Andreas belum pernah bahas gitu ya, mungkin di podcast lain gitu. Pernah Dr. Andreas sendiri mungkin pertama-tama pernah nggak sih ngalamin patah hati, dan apakah itu patah hatinya sesuatu yang besar dan akhirnya sampai apa gitu ngelakuin sesuatu gitu? Oke.
Nah, sebelum aku bahas itu ya, betul sekali di usia 20-an itu memang cinta itu topik yang penting. Betul. Kalau kita ngikutin teorinya Erik Erikson, jadi ada psychosocial stages of humans, Erik Erikson mengatakan bahwa di setiap umur itu, kelompok umur ada tugasnya. Contoh, di usia kelompok remaja sekitar 12 sampai dengan 20 tahun, itu tugasnya adalah untuk menemukan identity. Artinya dia pengen jadi seperti apa, dia suka musik apa, dia nggak suka apa, mau jadi apa, itu sudah kebentuk di situ. Di usia 21 sampai 39 tahun, yang orang-orang menduga, oh ini fasenya bekerja, ternyata enggak. Ternyata di fase usia tersebut, 21 sampai 39, itu adalah ketika mencari intimacy atau isolation. Artinya, ketika mereka bisa melalui masa tersebut dengan baik, mereka bakal menemukan intimacy, mereka bakal menemukan cinta dan merasa nyaman. Oke. Ketika mereka tidak berhasil melalui itu, akan terjadi isolation. Dia akan merasa tidak bergabung dengan kelompok, merasa tidak diterima gitu. Jadi buat teman-teman in our 20s yang merasa, duh kok umur 20-an masih patah hati, receh banget. Justru emang itu momennya. Itu momen-momen yang paling penting, itu adalah tugas kita untuk menemukan cinta di usia tersebut. Nah kalau aku sendiri, kebetulan ya ini simpelnya sih, aku jadi psikiater gara-gara patah hati. Itu kalau Waduh. ditarik-tarik sebenarnya begitu. Oke. Ya. Gimana tuh dok ceritanya? Tapi kejadiannya ini bukan usia 20-an. Tapi jauh sebelum itu. Nggak jauh-jauh banget sih, waktu SMA. SMA itu berarti umur sekitar aku 17 atau 18 gitu ya. Jadi intinya ya biasalah percintaan remaja kan gitu, mencintai seseorang, aku suka sama dia, ternyata berbalas cintanya, senang gitu. Akhirnya aku menemukan cinta sejatiku. Aku membayangkan aku bakal bersama dengan dia, kita akan mengalahkan dunia gitulah ya, model-model remaja kan. Tiba-tiba pasangan yang mau mengalahkan dunia ini dipisahkan oleh beasiswa pendidikan ke luar negeri. Oh, oke. Tiba-tiba dia ada pendidikan ke luar negeri, ke Singapura. Dan waktu itu tahunnya masih tahun 2004-2005, di mana internet itu masih barang langka. Oke. Jadi waktu itu di usia kami saat itu dengan tahun 2000-an awal, pindah negara itu sama dengan tidak bisa berkomunikasi. Bisa sih komunikasi, tapi waktu itu susah banget. Kita mesti mencari cara untuk waktu itu video call dengan Skype, teleponnya masih telepon internasional, begitu. Dan waktu itu saya mengalami patah hati karena tadinya kan memiliki perasaan, wah aku bisa kok, kami bisa nih mengalahkan dunia. Cinta kami tidak akan lekang dimakan zaman. Sekitar sebulan kemudian putus. Ternyata selamanya itu adalah sekitar 30 hari gitu kan. Kayak aku cinta kamu selamanya 30 hari lah kira-kira gitu ya. Definisi baru guys itu. Tapi dampak dari itu adalah aku benar-benar waktu itu down, dampaknya itu berat banget. Jadi kehilangan kayak ini mau ngapain lagi sih dalam hidup. Untungnya tetap bisa menjalani sehari-hari pendidikan dengan baik. Cuma ya gitu akhirnya udah yang penting jalan aja. Dan aku mulai menyadari jauh bertahun-tahun kemudian, anjir kayak gue depresi deh dulu deh gitu. Baru menyadari bertahun-tahun kemudian. Dan saat itulah aku itu menyadarinya waktu udah masuk pendidikan kedokteran. Begitu mempelajari tentang, bentar ini kok yang diceritakan dalam gejala-gejala depresi ini mirip Andreas dulu nih. Dan aku menyadari aku tanpa sadar mengalami masa depresi saat itu tanpa pernah mengetahui. Waktu itu kan pengetahuan tentang kesehatan mental minim banget. Boro-boro ke psikiater waktu itu, boro-boro ke psikolog, kayaknya ngomong, ma aku mau ke psikiater psikolog, kayaknya langsung dikurung di kamar gitu kan, kamu ngapain gitu. Nah saat itulah aku menyadari, wah ternyata ini masalah isu yang sangat-sangat umum. Untungnya waktu itu aku juga bisa bangkit karena ada teman yang ngebantu ya, kita ngobrol-ngobrol, kita bisa untuk ngembangin diri, melakukan hobi bersama, tapi butuh waktu beberapa bulan untuk recover dari situ. Dan dari situlah aku jadi berpikir kalau isu ini terjadi padaku, jangan-jangan terjadi juga pada orang-orang yang lain. Cuma mereka selama ini nggak tahu aja. Lalu ketika menjalani proses pendidikan di kedokteran kan kami ketemu dengan banyak kasus, ketemu dengan berbagai orang. Terus mulai menyadari, iya nih kayaknya ini salah satu isu yang relevan deh. Dan ini sesuatu yang harusnya bisa untuk dibicarakan tanpa rasa malu. Kita nggak malu ketika kita lagi naik motor jatuh patah kaki, lagi main basket jatuh patah tangan, kita nggak malu. Malah kita bangga, iya gue lagi main basket jatuh tangan gue patah. Kenapa patah hati kita harus malu? Benar. Ya kan? Hanya karena itu nggak kelihatan, seolah-olah nggak valid perasaan tersebut. Gitulah. Tapi waktu awalnya aku belum merencana, oke deh aku mau menjadi psikiater yang berhubungan dengan kedukaan atau patah hati. Enggak, masih berpikirnya aku masih mau menjadi psikiater umum dulu aja. Karena menurutku jiwa manusia itu menarik. Ya, psyche atau pikiran manusia, perasaan manusia itu menarik sekali. Dan aku baru kebentuk tentang
mau menjadi apa dalam hidupku, itu kurasa tepat di usia sekitar 30 tahun. Oh, Ya, bahkan jadi udah di ujung 20. betul. Karena tadinya waktu kan kita menjalani pendidikan spesialis itu cukup lama ya, 4 tahun. Aku menjalani dari waktu aku usia 26 tahun masuk pendidikan psikiatri. Waktu itu pun masih belum kebayang mau menjadi psikiater seperti apa. Kalau jadi psikiater sudah kebayang, tapi belum tahu mau menjadi seperti apa. Waktu itu sempat mikir, oh mungkin aku bakal jadi dosen, mungkin bakal ngajar, mungkin aku bakal jadi ketemu dengan pasien banyak. 2008 aku usia 30, papa meninggal karena stroke. Waktu itu mulai tuh merasa, ya sudah deh aku berarti banyak jalan hidup yang tertutup. Tadinya aku bisa untuk menjadi dosen, tapi sekarang jadi nggak bisa karena ya menjadi dosen di Indonesia kayaknya income-nya agak kurang, ya agak sulit untuk hidup ketika aku menjadi seseorang yang perlu untuk menanggung hidup keluarga. Akhirnya aku memutuskan, oke, aku meninggalkan mimpiku menjadi guru, menjadi dosen, dan aku berpraktek secara mandiri. Saat itu pun masih belum kebentuk. Masih mikirnya, ya sudah, aku akan menjadi psikiater yang friendly untuk generasi-generasi muda. Karena banyak juga keluhan bahwa, oh psikiaternya atau psikolognya usia terlalu jauh. Jadi mereka merasa kayak cerita sama mama atau papanya. Oke. Kalau denganku, ada berapa yang bilang, kayak ngomong sama Koko sendiri gitu. Ada yang bilang, saya pilih dokter karena nggak kayak dokter, gitu kan. Nah, baru di beberapa tahun setelah aku selesai pendidikan, 3 tahun kemudian, baru deh anakku meninggal. Dan saat itu mungkin aku lebih mengarahkan, kayaknya aku bakal mendalami tentang rasa sakit, tentang kedukaan, tentang kesedihan. Jadi buat teman-teman yang sekarang bingung nih, aku belum tahu hidupku mau ngapain. Ya mungkin memang belum lengkap datanya. Potongan puzzle-nya belum lengkap. Dan aku sendiri kan kurasa baru menemukan potongan puzzle yang cukup akhir itu di sekitar 3 tahun yang lalu. Setelah anakku meninggal, setelah aku menulis buku. Tapi sebelum itu benar-benar I have no clue about my life. Aku nggak tahu harus ngapain. Jadi buat teman-teman jangan merasa ketinggalan, jangan merasa khawatir. Sekarang kamu lagi ngumpulin kok potongan-potongan puzzle tersebut dan kamu merangkai satu persatu. Termasuk ya dengan mengikuti ini kan podcast In Our 20s ini juga ngumpulin potongan-potongan puzzle tersebut. Benar. Karena benar sih. Make sense juga tadi kalau diceritain baru mau tahu tujuan hidupnya apa tuh di umur 30 karena banyak sekarang orang-orang tuh rushing kayak karena mungkin sekarang lebih digital banget ya. Jadi orang-orang lihat di sosmed kayak 23 harusnya udah tahu dong umur hidupnya mau ngapain, 24 harusnya udah mau nikah dong yang kayak gitu. 25 udah jadi CEO gitu kan, 26 punya bisnis. Iya. Gitu. Itu benar-benar bahaya karena kita jadinya punya ekspektasi yang nggak realistis. Benar. Nah, Dok, satu lagi pertanyaan tentang patah hati gitu ya, karena ini mungkin topiknya lagi asik juga di sini. Kan balik lagi ya, duka itu kan mungkin kalau yang aku rasa dan aku pelajari kan spektrumnya kan besar banget gitu ya. Kalau berduka yang kehilangan orang atau meninggal gitu, itu kan kita mungkin udah nggak ketemu lagi. Tapi kalau kita ngomongin patah hati, sebenarnya kan orangnya tuh nggak meninggal, tapi orangnya masih ada. Tapi kan kita tetap bilang valid berdukanya karena kita udah ya tadi ada yang berubah gitu, ada sesuatu yang berubah. Satu, aku mau nanya biasanya di case-case-nya gitu dan mungkin dari Dr. Andres melihat sebagai psikiater tuh apa perbedaan antara dua ini, dan yang kedua apakah coping mekanismenya tuh berbeda atau gimana, Dok? Oke, kita punya istilah untuk itu. Kita menyebutnya paradoxical grief ya. Paradoxical grief adalah suatu kondisi ketika orangnya masih ada tapi seolah-olah sudah tidak ada. Ya, termasuk kan di ghosting. Istilah ghosting itu kan ghost, hantu, karena seolah-olah ini udah kayak hantu. Tapi orangnya masih ada. Nah, nggak bisa dibilang juga ini lebih mudah, bahkan dalam beberapa kondisi ini lebih berat. Karena ketika seseorang itu nggak ada karena meninggal dunia, kita sangat tersakiti, tapi setidaknya kita tahu bahwa kita nggak punya pilihan lain. Sedangkan dalam situasi ini, mungkin sakitnya tidak sebesar ketika seseorang ditinggalkan karena nyawanya sudah selesai, tapi akan jadi terus sakit karena, waduh, mungkin ada yang bisa aku lakukan. Harusnya aku bisa begini, jangan-jangan masih bisa untuk balik, dan seterusnya. Jadi akhirnya ini menjadi sangat panjang dan nggak selesai-selesai. Sedangkan tadi kan tugas kita ketika berduka adalah gimana untuk memahami, memproses, dan moving on with our lives. Nah ini jadi susah untuk moving on with our lives karena kita masih membayangkan hidup bersama dengan orang tersebut. Gitu. Jadi itu yang aku ajak untuk pahami adalah sekarang pun kamu berduka, tapi tadi berdukanya memang bentuknya unik, paradoxical grief. Berbeda nggak cara copingnya? Pada dasarnya sama sih, sama-sama perlu mengakui, accept fakta bahwa orang ini sudah tidak mau lagi melanjutkan hidup bersama dengan kita. Bedanya yang satu tidak mau melanjutkan hidup, yang satu tidak bisa melanjutkan hidup bersama dengan kita. Setelah itu ya komit tentang kamu mau bagaimana menjalani hidup, dan the rest is I guess the same.
Oke, menarik. Dapat satu lagi insight tentang tadi si paradoxical grief itu. Nah, selanjutnya aku mau bahas nih dok, kan di buku ini gitu ya. Kan salah satu yang menarik banget adalah case-nya filosofi yang diangkat adalah menghadapi berduka tapi dengan mencuci piring. Menurut aku pasti, aku pas lihat bertanya-tanya gitu, makanya aku langsung ngecek bagian page dan chapter tentang ini. Tapi aku yakin banyak juga orang yang bertanya-tanya dan menurut aku ini filosofi yang menarik untuk dibahas. Boleh di-share nggak sih dok kayak kenapa cuci piring yang diangkat? Random ya, random banget. Idenya ini sebenarnya dari ketika aku tadi belajar tentang acceptance and commitment therapy, ketika belajar ACT, salah satu yang diajarkan oleh guru kami adalah gimana untuk belajar mindfulness dalam sehari-hari, in everyday activities. Sebenarnya dia juga mengajarkan nih, coba kita dengan makan permen, coba dengan membuat teh di gelas yang bening. Salah satu dengan mencuci piring. Dia bilang, karena ketika kita mencuci piring, itu kita belajar banyak sekali. Mulai dari piring yang dari kering atau sudah berkerak, jadi basah, kita merasakan ada sabun, kita merasakan licin, dan lain-lain. Itu katanya pengalaman yang sangat banyak untuk sensori kita. Dan pada saat itu kita bisa untuk fokus hanya di situ saja. Nah kebetulan ketika saya melakukan itu kan belajar, waktu itu juga pas ini, apaan sih ini, kenapa sih harus begini gitu kan. Dan aku merasa, bentar kok ini menarik ya. Aku menemukan banyak filosofi kesamaan. Yang pertama mulai dari, ya kan makanya tahapannya dari, pertama kita selesai makan dulu, kita perlu menyingkirkan sisa-sisa makanan ke tempat sampah. Terus aku berpikir, saat ini adalah sisa-sisa kenangan, bukankah dia punya tempatnya? Tempatnya bukan di tempat sampah, tapi di masa lalu. Ya, kita perlu menempatkan itu sesuai dengan lokasinya, bukan membuangnya, tapi sesuai dengan lokasinya. Nah, lalu proses lain lagi, aku melihat bahwa ini kok berkerak, menempel, terus melihat tentang filosofi air, terus tentang sabun, itu membersihkan, itu membuat lunak. Akhirnya aku menemukan bahwa kita tuh belajar dari alam dan belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Nah kebetulan saya menemukan dalam cuci piring, dan ketika mulai memproses itu, kok menarik ya. Kayak akhirnya kan muncul satu kalimat yang kalau orang nanya apa sih hubungannya, ya berduka itu kayak mencuci piring, gak ada yang mau melakukannya, tetapi suatu saat kita harus melakukannya. Karena kita perlu tetap menggunakan piring itu, kita tetap perlu menggunakan hati kita untuk hidup lagi. Gitu. Dan ada juga kan di buku juga saya jelaskan tentang filosofi lainnya kayak tutorial menyusun puzzle. Hidup tuh kayak kita nyusun puzzle. Gitu. Ada kadang-kadang yang bikin kita jadi kecewa adalah kita ngotot nih, ada potongan puzzle dan kita rasa, wah aku suka potongan puzzle ini, dia harus berada di tengah nih. Terus kita paksain, padahal dia bukan di situ posisinya. Padahal dia mungkin memang benar di rangkaian kehidupan kita, di rangkaian gambar itu, tapi bukan di tengah. Ketika kita paksakan dia harus berada di situ, akhirnya dia bisa merusak sekelilingnya. Oke? Dan seringkali kan ketika kita misalnya jatuh cinta pada seorang, orang ini pergi, nggak bisa, harus dia harus di pusat dari kehidupan saya. Jangan-jangan dia memang perlu ada, tapi agak di pinggir kiri atas dikit. Itu jangan-jangan. Cuma sebagai pelengkap sedikit. Bisa jadi seperti itu. Nah itulah kita perlu untuk menerima fakta, orang ini, potongan ini memang ada dalam hidup kita, tapi tidak di situ. Oke. Ada satu follow up question dok. Tadi kan sempat bahas dan yang pas aku baca di bukunya juga adalah ketika tadi bahas tentang cuci piring, sebenarnya ada banyak bahasan juga tentang mindfulness. Dan ini juga salah satu yang aku cukup banyak ditekenin dan aku cukup lama sebenarnya terapi tentang mindfulness ini, kayaknya bisa 2 bulan 3 bulan sendiri tuh fokus mindfulness. Nah apa sih dok hubungannya tentang mindfulness? Kan orang kan selama ini cuma taunya mindfulness itu kita lebih mindful aja menjalani sehari-hari. Tapi yang aku rasa dan setelah aku menjalani terapi mindfulness tuh lumayan sangat signifikan terhadap gimana cara aku menghadapi berduka. Nah, sebenarnya kalau dari ilmunya tuh apa sih dok hubungannya mindfulness sama kita menghadapi itu tadi berduka, patah hati dan lain-lain? Ketika kita berduka atau patah hati ya, kita nggak hidup di masa kini. Kita seringnya nyangkut di masa lalu. Kita membayangkan, aduh seharusnya waktu itu aku bisa begini, harusnya waktu itu membawanya ke sini, harusnya waktu itu aku ngomong begini. Atau pikiran kita jalan-jalan ke masa depan. Nanti gimana ya di masa depan tanpa ada dia? Gimana ya di masa depan bisa nggak ya balikan sama dia? Dua kondisi ini sama-sama nggak di present moment. Sedangkan mindfulness mengajak kita untuk hadir di saat ini, ya di mana kita nggak hidup di masa lalu, kita nggak hidup di masa depan. Pada saat ini, sadari bahwa ada kamu, dan misalnya kalau merasa kesepian, kita rasakan kesepian tersebut, aku lagi merasa sepi. Lalu kita mencoba untuk memahami rasa sepi ini mengatakan apa sih? Aku butuh teman. Aku butuh seorang buat ngobrol. Lihat sekeliling kita, ada nih teman buat diajak ngobrol, here and now-nya ada nih. Jadi mindfulness itu bukan kita menjadi melupakan sesuatu.
bukan kita untuk positive thinking, enggak, melainkan kita melihat bahwa kita hidup di masa kini dengan segala resource yang ada. Ketika seseorang yang lagi berduka ya dia mungkin mengatakan bahwa aku teringat tentang keluargaku yang meninggal atau aku teringat tentang pasanganku yang meninggalkan aku akan mengatakan yes, perasaan itu valid ya. Dan aku ngajak dia untuk yuk kita lihat perasaan tersebut, kita rasakan. Lalu aku ajak tarik ke masa kini. Saat ini ya kamu lagi di sini nih. Kamu lagi nggak berada di masa itu. Jadi kita tetap mengakui perasaannya, cuma kita seperti kayak penonton yang melihat ke masa lalu ya. Oh iya ada tuh perasaan kayak gitu. Kayak kita menonton sebuah film tuh. Ya ada nih film ini ada, tapi kita tidak hadir di situ. Oke, Dok. Nah, salah satu ketika kita lagi ngomongin tentang berduka, tentang kehilangan gitu. Salah satu yang sering banget terjadi, bahkan di aku sendiri juga terjadi, itu adalah sering nyalahin diri sendiri. Jadi ketika misalnya habis kehilangan sesuatu kayak kenapa ya dulu gue nggak lebih baik gitu ketika misalnya masih ada gitu misalnya, atau kenapa ya dulu nggak sebenarnya sih menurut aku pikirannya kebanyakan lebih ke kayak why didn't I do better dulu gitu, dan banyak kesalahan-kesalahan kayak apa mungkin dia misalnya kalau aku patah hati gitu ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan kayak apa dia pergi karena aku yang kurang baik, atau misalnya kayaknya dulu aku banyak salah gitu. Menurutku in general ketika orang menghadapi separation atau kehilangan atau sesuatu berubah banyak menyalahkan diri sendiri. Nah gimana sih caranya kita bisa practicing self compassion, atau gimana caranya kita stop self blaming dan akhirnya kita maafin diri kita sendiri gitu? Ada dua pendekatan untuk aku menjelaskan ini, dan dua ini sangat berlawanan sekali ya. Yang pertama dengan cara yang lebih lemah lembut, aku akan mengatakan kepada seorang yang mengalami kayak gitu, you didn't know any better pada saat itu. Ya kamu kan nggak tahu pada saat itu. Yang kamu lakukan saat itu paling masuk akal. Oke? Entah waktu itu kamu tidak ngajak ngomong dia, kamu waktu itu nggak mengantar dia ke satu tempat, ke rumah sakit tertentu. Pada saat itu kamu belum punya data tersebut. Jadi bersikaplah baik ke dirimu sendiri karena waktu itu kamu belum punya pengetahuan tersebut. Dan bukan salahmu. Ya biasanya itu yang lebih lemah lembut. Tapi aku sukanya justru yang lebih agak nampar sedikit. Aku kan bilang begini, itu dasarnya kesombongan loh. Kesombongan kamu bahwa kamu berpikir kamu tuh pusat dunia. Semua yang terjadi di dunia itu adalah gara-gara kamu. Kamu merasa kamu punya kekuatan untuk menentukan hubungan kamu. Kamu punya kekuatan untuk menentukan nyawa orang tua kamu. Kamu punya kekuatan untuk menentukan nyawa anak kamu. Sadarilah bahwa kita nggak sekuat itu. Nah, aku lebih suka gitu karena lebih nampar tuh. Benar. Jadi dasarnya kesombongan yang kamu merasa kamu sesakti itu sampai bisa menentukan nasib dunia. Nah, kita tetap berjalan bersama dunia. Tentu saja kita punya peran di dunia ini, tapi kita tidak sekuat itu. Maka bagi-bagi kesalahannya. Kamu punya kesalahan sedikit, tapi yang lain juga ada peran di sini. Dan daripada ngomong kesalahan, aku lebih suka bilang ya saat itu peran kita adalah seperti itu. Aku pun kadang-kadang masih berpikir, kalau dulu aku bawa anakku atau aku bawa papaku ke luar negeri gitu, mungkin akan masih selamat. Tapi lagi-lagi kan itu kesombonganku. Aku berpikir, wah aku sekuat itu sampai kalau anak ini ku bawa ke satu rumah sakit di luar negeri, balik-balik bakal jadi sembuh dan sehat. Kan nggak seperti itu juga. Yep. Nah jadi di situ ujung-ujungnya sama. Bersikaplah baik ke diri sendiri, karena saat itu you didn't know any better. Nah, biasanya aku pakai cara yang pertama dulu biasanya langsung. Tapi begitu dia udah ngeyel-ngeyel gitu, tapi aku salah, langsung aku shift cara kedua dan akhirnya iya juga sih. Iya sih, benar. Gitu. Benar. Lebih menampar yang kedua sih. Itu saja, tapi kan nggak mungkin baru pasien datang, lu sombong gitu. Mundur dia. Benar. Karena benar, psikiaterku juga pakai cara lembut. Jadi kayak, dan benar sih kadang masih mikir kayak, ya tapi kayaknya sebenarnya masih bisa. Tapi pas dapet yang tamparan itu bener langsung barusan kayak, iya sih, bener sih. Kayak, iya lagi. Gitu iya lagi, mau gimana lagi ya? Kayak gitu. Oke, nah Dok, ini kan kita udah bahas tentang berduka banyak gitu ya. Dan menurutku balik lagi tadi cara orang menghadapi berduka tuh beda-beda. Terus habis itu tadi cara accept-nya juga bisa beda-beda gitu. Tapi salah satu yang orang banyak tanyakan juga gitu ya, aku pun sendiri tanyakan adalah, oke, ketika kita sudah memproses duka gitu, gimana sih caranya kita bisa melanjutkan hidup walaupun mungkin untuk beberapa orang dukanya itu nggak akan pernah selesai dan akan selalu ada. Gimana sih caranya kita bisa melanjutkan hidup? Wah, ini seru nih ketika kita ngomong tentang moving on ya. Banyak orang merasa bersalah ketika moving on karena dalam konsep mereka seolah-olah moving on itu adalah meninggalkan sesuatu di masa lalu. Seolah-olah nih aku taruh kenanganku, ingatanku di masa lalu dan aku melangkah ke masa depan. Moving on. Yep. Nah, yang aku sering ajak adalah moving on itu adalah moving on with life. Karena hidup terus berjalan. Kamu bisa untuk stay di situ atau kamu bisa untuk ikut berjalan bersama hidup. Tapi kita bisa loh membawa kenangan tentang orang tersebut dalam hati kita.
Oke. Nah, sampai saat ini pun aku masih terus membawa kenangan tentang kepergian papaku ataupun anakku ataupun teman-temanku yang sudah pergi duluan dan aku membawa mereka. Kadang-kadang aku ingat, kadang-kadang enggak. Dan nggak apa-apa kan kalau kita lagi nggak ingat dengan itu bukan berarti kita melupakan. Cuma kebetulan di hari tersebut sedang tidak ada sesuatu yang mengingatkan kita akan itu. Banyak orang yang merasa bersalah, dok aku kok jadi takut bakal lupa dengan wajah anakku. Aku takut akan lupa dengan istriku atau suamiku. Enggak, aku nggak bakal deh. Ya, aku bisa pastikan nggak bakal. Kamu nggak bakal lupa. Dan tadi kita terus membawa itu sambil menemukan kadang-kadang aku suka menganggap gini, ketika dia merasa tertrigger, mendengarkan suara ambulans tiba-tiba deg-degan, terus melihat sesuatu, lagu tertentu, aroma tertentu, terus jadi sedih, nangis. Aku sering mengajak untuk mengubah cara berpikirnya. Anggaplah itu dia sedang menyapa kamu. Kan dia nggak bisa menyapa pakai halo, akhirnya dia menyapa dengan tanda-tanda di sekitar kita, dengan suara ambulans, dengan aroma tertentu, dengan lagu tertentu. Anggaplah itu dia lagi menyapa kita. Jadi ketika itu terjadi, dengarkan sebentar dan kita menyapa balik. Dan terus moving on with life. Oke. Berarti sebenarnya moving on tuh nggak apa-apa gitu ya case-nya dalam kehilangan, karena bener sih kadang ada, kalau salah satu yang aku baca juga adalah ketakutan orang ketika mereka moving on, mereka ngerasa kayak mereka udah ngelupain, terus habis itu mereka kayak udah ninggalin itu di belakang gitu. Padahal tadi case-nya adalah moving on, ya sebenarnya moving on with life gitu. Dan kadang tetap menjaga, kayak yang salah satu yang aku baca di buku itu kan, salah satu cara orang tetap menjaga orang yang udah meninggal itu tetap ada sama mereka adalah dengan alat-alatnya masih ada gitu, barang-barangnya masih ada gitu. Betul, dengan ritual-ritual kayak berdoa. Ada beberapa orang yang mungkin jadi kebiasaan kan untuk mengunjungi makam di tanggal tertentu, ada yang untuk mungkin melakukan hal-hal lainnya, ada yang bikin tato. Itu berbagai cara untuk supaya mereka memastikan aku nggak bakal melupakan itu. Oke. Nah, ini mungkin kan kalau case-nya kita berduka, case-nya misalnya orang yang kita sayang misalnya meninggal gitu. Kalau misalnya case-nya adalah justru kita mau berjalan gitu, moving on, case-nya adalah misalnya patah hati, dalam artian kita benar udah mau moving on. Biasanya tipsnya atau cara memandangnya gimana sih, Dok? Oke, kalau ini tadi aku bilang ya, ini agak lebih sulit karena bagi dia ini belum selesai. Ketika seseorang ini meninggal, itu sudah selesai. Maka biasanya aku mengajak untuk menemukan apa sih unfinished business-nya. Itu banyak tuh pertanyaan-pertanyaan tentang, ini belum selesai nih, harusnya begini, dan itulah akhirnya jadi sesinya individual. Satu orang dengan orang lainnya beda, tapi intinya adalah kita mencoba untuk menyelesaikan. Tadi, radical acceptance, perlu menerima fakta bahwa itu terjadi.